seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Syariat penuh dengan ibadah. Ibadah-ibadah ini gunanya untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Maka diadakan ibadah. Maka ajaran-ajaran di dalam Islam ini bisa diterima dengan akal dan kewarasan. Mengapa? Contoh di dalam surat ya Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Di dalam Al-Quran itu inilah kitab yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu. Dijelaskan, tetapi banyak orang yang nggak paham. Bagaimana mungkin kitab menjelaskan segala sesuatu? Kami nggak mengerti dengan kitab itu. Ya ini kembali ke diri kita masing-masing. Di dalam diri kita masing-masing kita harus belajar. Maka untuk memahami sesuatu Alkitab itu kita harus belajar. Ya. Maka di dalam Al-Quran, fawayamal miskol zaratin sarayarah. Ya, manusia itu sesuatu perbuatan baik akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Ya, nggak ada orang lain, nggak ada manusia lain yang bisa memberi kita beban dosa, dan tidak ada orang lain yang mampu ya kecuali dengan izin Allah yang mampu menyelamatkan kita. Kitalah berjuang di bumi ini, kita berusaha di bumi ini untuk mendapatkan kebaikan dan ya kebahagiaan di alam sana nanti. Ya, itu salah satu ajaran Islam. Mengapa Islam ini ajaran yang begitu rahmatan lil alamin ya. Rahmat bagi seluruh alam. Jikalau Anda mengamalkan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya, jangankan manusia, hewan pun tidak akan pernah tersakiti. Hewan pun tidak akan pernah tersakiti. Ya, itulah ajaran Islam. Penuh dengan syariat, penuh dengan hukum, penuh dengan aturan, ya. Bagaimana mungkin sebuah agama datang ke bumi ini tanpa aturan, tanpa syariat? Nggak akan mungkin. Itulah Islam, ya. Pelajarilah, ya. Tidak ada manusia satupun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mewakili Islam secara utuh. Nggak ada, ya, nggak ada. Dan para sahabatlah itu yang mendekati dengan kebenaran Islam itu sendiri ya. Bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq ya memuntahkan seluruh isi perutnya karena ada termakan satu barang haram di dalam kehidupannya. Dia muntahkan. Begitulah hati-hatinya orang Islam ini dalam kehidupan dunia ini. Mengontrol seluruh makanan, perbuatan, dan tingkah laku ya, agar apa? Agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan yang abadi di alam sana ya. Itulah, nggak apa-apa, nggak ada masalah di dalam Islam ketika kalian miskin di bumi ini, nggak ada masalah. Maka orang-orang miskin di dalam Islam itu tidak akan pernah merasa rendah di hadapan orang-orang kaya. Ya, orang kaya pun nggak akan pernah merasa mulia di hadapan orang-orang miskin. Oke, terima kasih Bang Oki. Ya, itulah pembukaan dari saya. Oke, teman-teman. Sebentar, silakan diterima di mute Bang Rijal. Oke, teman-teman semua, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi saya pertegas dulu dengan Bang Rijal. Tema kita, ajaran palsu dengan nabi palsu ya Bang Rijal ya. Saya pertegas dulu, biar tidak lari kemana-mana. Gitu. Jadi kita berbicara sesuai konteks tema yang telah kita sepakati. Oke, saya mulai di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya, tapi saya suka ayat ini, saya akan mulai di sini. Oke, kita akan mulai di sini 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nabi-nabi dan guru yang palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, orang-orang yang menyangkal
kalau penguasa itu telah menebus mereka, itu adalah ciri-ciri nabi dan guru palsu. Orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus itu mati disalibkan untuk menghapus kutuk dosa, itu adalah ciri-ciri nabi dan guru palsu. Yang kedua, banyak orang-orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jelas di dalam iman Kristen pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi di dalam iman Kristen tidak pernah diajarkan hidup dengan hawa nafsu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, jelas datanya di dalam iman Kristen. Ajaran yang seperti ini adalah nabi-nabi dan guru palsu. Sebentar saya lanjutkan. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Orang-orang yang menolak Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah ciri-ciri nabi dan guru palsu. Ayat yang ketiga, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi jelas, kalau di dalam iman Kristen, cerita-cerita yang tertulis di dalam iman Kristen bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah dan tulisan-tulisan di luar kekristenan. Fakta sejarahnya ada. Bahkan cerita tentang Tuhan Yesus jelas fakta sejarahnya, bukan cerita isapan jempol. Jelas ya ciri-ciri nabi dan guru palsu di dalam iman Kristen. Saya tambahkan satu ayat lagi, Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Nah, orang-orang yang membujuk kita untuk mengikuti Allah lain itu adalah ciri-ciri nabi palsu di dalam iman Kristen. Apa hukumannya? Ayat yang kelima. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum metong. Jelas datanya di dalam Alkitab. Ya, tentang ciri-ciri nabi dan guru palsu di dalam iman Kristen. Nah, berbicara tentang ajaran. Kenapa saya percaya kalau ajaran yang benar itu adalah ajaran Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ingat, landasan dasar iman Kristen adalah kasih. Di dalam iman Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Tapi itu masih biasa. Ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu sudah biasa. Saya mengasihi Bang Rijal karena Bang Rijal mengasihi saya. Karena Bang Rijal baik kepada saya, maka saya akan baik terhadap Bang Rijal. Itu ajaran yang sangat biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan tidak cuma mengasihi, disuruh mendoakan orang yang menganiaya kita. Itu ajaran yang benar. Di dalam iman Kristen. Kenapa saya percaya? Kalau Kristen itu adalah ajaran yang benar. Karena kita lihat landasan dasar imannya. Kristen diajarkan ajaran kasih. Ya, buat teman-teman Kristen, jadi biar menarik diskusi ini, kencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share ulang ya teman-temannya. Ini adalah diskusi menggunakan data dan dalil. Saya tidak mau berdiskusi menggunakan asumsi, tapi jangan keluar dari konteks. Tema kita ajaran palsu dengan nabi palsu. Ya, silakan Bang Rijal kalau mau bertanya setelah ini monggo silahkan. Ya Bang Rijal ya teman-teman Kristen diposting-posting ulang, di-share ulang teman-teman. Ya mohon maaf saya harus menjadikan Bang Rijal media malam ini untuk menyampaikan kebenaran iman Kristen. Silakan. Baik, terima kasih Bang Oki. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ya. Baik, ya. Baik, kita lanjut. Maka sampailah kita pada titik apa sebenarnya ajaran palsu itu ya. Ajaran palsu ini paling sangat penting untuk diungkap. Ajaran palsu itu datang, ingat, ajaran palsu itu datang dari sibilis. Ketika kalian telah menyembah Tuhan yang salah, maka satu-satunya Tuhan selain Tuhan yang benar itu adalah sibilis. Sibilis inilah yang membuat ajaran-ajaran palsu itu. Sibilis inilah mempropaganda manusia akan berbuat jauh dari kebaikan, ya, menempatkan manusia pada posisi yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada
hewan ternak dan binatang ya. Baik, kita cari apa ciri-ciri penyembah atau yang mengajarkan ajaran palsu ini. Ajaran palsu ini pasti datang daripada nabi palsu. Yang pertama, ajaran palsu ini dia akan ya mengajarkan agar kita jauh dari syariat dan kebenaran ya, agar kita jauh dan melangkahi fitrah kita sebagai manusia ya. Maka di dalam Islam kita sebagai manusia itu dibekali dengan dua senjata yang sangat dahsyat. Yang pertama yaitu akal dan pikiran, yang kedua hawa nafsu. Ketika seorang manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mengutamakan akal pikirannya, maka manusia itu di dalam Al-Quran dijelaskan mulia, bahkan bisa disamakan dengan para malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia itu dikalahkan oleh hawa nafsunya, redam ya, hilang akal pikirannya, maka manusia itu sama rendahnya derajatnya dengan hewan dan binatang tadi ya. Baik, kita baik. Mengapa iblis itu begitu gencar menjauhkan manusia dari ajaran-ajaran kebaikan itu? Yang pertama, karena cemburu nafsu birahi iblis itu ya, karena hasad yang ada pada diri iblis itu ya, nggak ingin manusia ini berada di jalan kebenaran ya, maka dia menghasut manusia ya, dia menghasut manusia. Kok begini ya? Kenapa? Dapat puzzle. Diikutin aja puzzle-nya. Jangan panik, jangan panik. Kenapa? Silakan. Oke. Ya, kenapa ajaran palsu itu menjauhkan manusia dari fitrahnya dan mengajarkan kebohongan dan kepalsuan? Ya, karena ajaran itu menjauhkan manusia. Contohnya apa? Contohnya ajaran palsu itu dia membenci para orang-orang saleh, membenci para nabi. Sekarang pertanyaannya langsung Bang Oki, karena waktu sudah mepet. Pertanyaannya, di sana dijelaskan bahwa di dalam Markus 3 nomor 27, Markus 3 nomor 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dulu orang kuat itu. Setelah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Ya. Jika engkau di Mazmur 50 nomor 18, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaulah dengan orang berzin. Ini di Mazmur 50 nomor 18 ya. Lalu di Hosea 4 nomor 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzin, atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersun. Ya, aku ingin tahu ajaran-ajaran baik ya, atau ajaran-ajaran yang menurut syariat yang ada di dalam kitab Bang Oki ini kan ajaran. Contohnya di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam Al-Isra nomor 32 surat yang ke-17 dijelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Kemudian di surat Al-Maidah nomor 38, lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Oke Bang, itu ajaran kebaikan. Oke, sebentar. Ya, jadi silakan. Jadi gini, siapa tuh namanya, Bang Rijal Motor, kalau memang berdiskusi itu, kalau memang abang ingin mengutip beberapa ayat Alkitab, boleh ditunjukkan datanya, jadi kita bisa baca sama-sama, sama seperti saya nanti. Ketika saya ingin mengutip salah satu hadis abang, atau Al-Quran abang, saya akan tunjukkan datanya. Ya, tapi saya nggak akan jawab tiga data yang abang sebutkan tadi, saya cuma mau jawab satu aja, karena abang tidak menunjukkan data itu ya. Gitu, oke. Markus 3 ayat yang ke-27 kita akan bacakan.
Tetapi seorang pun tidak memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Ayat yang ke-28-nya jangan ditinggalkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat mereka ucapkan. Ayat yang ke-29, tetapi apabila seorang penghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ya, ayat ini sedang berbicara dengan perikop Yesus dan Beelzebul. Jadi di dalam ayat ini Tuhan Yesus itu menekankan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis dan membebaskan orang-orang dari belenggu dosa. Ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus itu punya otoritas. Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk melepaskan orang-orang dari belenggu dosa. Itu jelas. Ini adalah sebuah perumpamaan, Bang, di dalam Markus 3 ayat yang ke-27. Makna pengertian ayat ini apa? Sedang menekankan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu dari dosa. Ya, itu sudah tanggapi di dalam Markus 3 ayat yang ke-27. Silahkan nanti kalau mau menyebutkan data yang lain, tolong tunjukkan datanya kepada kita, jadi diskusinya enak. Ya. Nah, saya tertarik dengan narasi Bang Rijal, karena ketika saya berdiskusi itu saya tidak akan lari membangun narasi saya cuma mengikuti narasi Bang Rijal. Yang pertama, ajaran palsu itu berasal dari sang iblis. Kalau iblis ini tidak apa-apa disebutkan ya, gitu. Ya, jadi ajaran palsu itu berasal dari sang iblis. Mari kita cari tahu siapa yang membuat iblis ini tersesat. Oke, manusia disesatkan oleh iblis. Sepakat kita untuk itu. Karena apa? Di dalam iman Kristen, yang menyesatkan kami itu adalah iblis. Nah, sekarang kita cari tahu, yang menyesatkan iblis siapa? Satu pertanyaan saya dengan Bang Rijal. Yang pertama, yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rijal itu siapa? Jawab pakai data dan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mulai dari statement saya tadi. Dari mana kita mengetahui ajaran yang benar? Apakah ajaran ini bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada? Ya, di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Di dalam Matius 27, Tuhan Yesus disalibkan. Pertanyaan saya, Isa yang ada di dalam iman Abang, itu adalah seorang nabi. Karena kita sedang membahas tema tentang nabi ya. Isa di dalam iman Abang yang ada di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Hidupnya, historikalnya, hidup di abad keberapa? Saya minta literasi Islam yang mendekati abad Kejadian. Buktikan saya melalui sejarah yang ada. Kalau Tuhan Yesus jelas saya bisa buktikan. Tuhan Yesus itu hidup pada masa pemerintahan siapa, saya bisa buktikan. Bahkan ada tulisan-tulisan di luar kekristenan yang menuliskan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Josephus Flavius Tacitus menuliskan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Itu di luar kekristenan. Kalau di dalam ayat Alkitab banyak, saya bisa buktikan. Data-data sejarah tentang Tuhan Yesus. Ya, kalau kita ingin tahu apakah ajarannya ini benar atau tidak, kita harus buktikan. Ceritanya real atau tidak. Karena saya akan membawakan di dalam 2 Petrus 2. 2 Petrus 2, sebentar ya. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Pertanyaan saya, Isa di dalam iman Bang Rijal itu hidupnya di abad keberapa? Saya minta datanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Rijal, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rijal? Karena Bang Rijal tadi kan bernarasi. Penyesat itu berasal dari iblis. Kita cari tahu, iblis itu disesatkan oleh siapa? Silakan, Bang Rijal. Baik, ya. Terima kasih Bang Oki dengan pertanyaan yang sangat bagus menurutku ya. Siapa yang menyesatkan iblis? Ini bukan berlaku untuk iblis saja. Ini berlaku untuk seluruh makhluk yang berakal dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang menyesatkan mereka? Baik, kita jawab ya, pakai dalil ya. Pakai dalil. Baik, kita buka dalilnya. Ya. Di sini dikatakan dalam Al-Baqarah ayat ke-34 ya, Al-Baqarah nomor 34 ya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ya, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ini biang kerok. Kesombongan itulah yang menyebabkan kebenaran itu tertolak. Kesombongan itulah yang menyebabkan anggap remeh sesama manusia. Kesombongan inilah yang menghancurkan manusia. Ya, kesombongan itu masuk melalui hawa nafsu dan ia termasuk golongan yang kafir. Ini karena kesombongan dulu, maka dia baru menjadi kafir. Ya, iblis itu kesombongan karena dia merasa baik, dia merasa hebat, dia merasa mampu, ya. Maka kesombongan itulah yang menyesatkan. Baik Bang, tadi aku berkata bahwa ajaran-ajaran sesat itu datang daripada penyesat yang bernama iblis tadi. Maka iblis itu berusaha untuk menjauhkan manusia dari fitrahnya. Ya, maka dia akan mengutus rasul-rasul. Ya, maka di dalam literasi Islam dikatakan rasulnya iblis. Rasul iblis berfungsi menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Ya, maka ini penting kita ketahui di Hosea 4 ya, di Hosea 4. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzin atau menantu. Hosea 4 nomor 14 ya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzin atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersun ya, bersun, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sun ya. Itulah ajaran-ajaran yang membebaskan manusia ini berlaku ya, berlaku sesuai dengan hawa nafsunya. Lalu ini Bang ya, ini jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan ya dengan dia dan bergaulah dengan orang-orang berzina ya. Ini telah mengajarkan manusia agar hidup di lingkungan perzinahan. Kenapa? Ini penting Bang ya. Kita baca, maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan kata zina itu jangan dekati zina, jangan dekati zina. Kalau di dalam ajaran Abang ini bergaulah dengan perempuan-perempuan zina. Karena ketika kita mendekati perempuan-perempuan zina itu, maka otomatis kita akan menjadi salah satu bagian dari mereka. Maka di sanalah Bang, ajaran-ajaran yang begitu jelas aturannya, syariatnya, ajaran yang begitu jelas keutamaannya, larangannya ya. Ini contohnya, kalau kita laki-laki maupun perempuan ya, ini ada di Al-Maidah 38 ya. Ya, ini ajaran Islam ya. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan ya yang mereka lakukan, sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau saja ini diterapkan di Indonesia Bang, maka habis seluruh pencuri. Gak akan ada lagi manusia yang berani mencuri ya. Ya, begitu ya Bang ya. Itu makanya kita harus tahu ajaran-ajaran iblis tadi, ajaran yang menjauhkan manusia dari ajaran yang benar, ajaran yang membenci para nabi dan orang-orang soleh. Ya, ajaran itu ada di mana? Kita akan buka nanti. Silakan diterima. Oke, kita mau tanggapi narasi liarnya dulu ya.
Gitu. Apabila ajaran itu diterapkan di Indonesia maka akan aman. Loh Jepang gitu loh tidak harus menerapkan ajaran seperti itu memotong tangan. Itu aman-aman aja Pak. Jepang Pak. Ya kalau kita bicara Indonesia, mari kita lihat. Penduduk Indonesia ini kebanyakan orang apa Pak? Ya, Bapak akan termakan narasi Bapak sendiri. Ketika Indonesia ditetapkan hukum seperti ini, maka akan aman-aman aja. Jepang tanpa hukum seperti itu Pak, dia negara teraman. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau Bapak mau tahu, Indonesia ini paling banyak dari mana Pak? Tidak saya sebutkan ya, silahkan renungkan itu. Yang banyak dari mana Pak? Silahkan. Itu. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman saya mau tanggapi. Makanya Pak, kalau mengutip Hosea 4 ayat 14 itu lihat konteksnya. Berbicara tentang apa? Sejak kapan Hosea 4 ayat 14 itu adalah perintah dari Allah kami? Dari sang sumber, dari Bapa. Lihat ayat yang pertamanya Pak. Lihat konteksnya ini berbicara tentang apa? Menentang iman dan bangsa orang yang tidak setia. Ini bangsa yang tidak setia kepada perintah Allah. Makanya lihat ayat yang pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Maka yang mereka lakukan di dalam Hosea 4 ayat 14 ini tidak ada di dalam ajaran Kristen. Mereka tidak mengikuti ajaran Allah. Bapak sang sumber, lihat loh ayat yang pertama ini jelas. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ini orang-orang yang tidak hidup seturut dan segenap dengan perintah Allah. Perintah Bapa sang sumber. Maka ini yang mereka lakukan Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak perempuan sekalipun mereka akan berzina atau menatu sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sundal. Itu Pak. Ya. Makanya kalau baca itu Bapak harus lihat konteksnya sedang berbicara tentang apa. Oh ya ngomong-ngomong, kenapa tidak dijawab pertanyaan saya? Ishakmu hidup di abad keberapa? Tunjukkan saya literasinya. Ishak yang di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Hidupnya di abad keberapa? Jawab pakai data dan dalil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang saya tanya dengan Bang Rijal Motor tadi, siapa yang menyesatkan? Bang Rijal bawa dalam Al-Baqarah 34. Kesombongan yang menyesatkan. Kenapa ditutup-tutupi Pak? Sekarang saya bantu bukakan datanya. Kan Bang Rijal tadi kan bernarasi kan, yang menyesatkan ajaran yang berasal dari si iblis, itulah yang menyesatkan. Mari kita lihat, siapa yang menyesatkan iblis? Kita bukakan data dan dalilnya Pak. Nih, kenapa ditutup-tutupi? Surat Al-A'raf ayat yang ke-16. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaan saya, karena engkau telah menyesatkan aku, siapa engkau di sini yang menyesatkan iblis? Jawab pakai data dan dalil. Di dalam Quran 7 ayat yang ke-16. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Siapa engkau di dalam Quran 7 ayat yang ke-16? Jawab ya nanti ya Bang Rijal ya. Di dalam Quran 7 ayat yang ke-16, ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Siapa engkau di sini yang menyesatkan si iblis ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lari kemana-mana. Jangan lari dari pertanyaan saya. Di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Ishak itu hidupnya di abad keberapa? Historikalnya pada masa pemerintahan siapa? Ya, tolong Bang Rijal jawab pakai data dan dalil. Ketika saya menjawab pertanyaan Abang di dalam Hosea 4 ayat yang ke-14, itu saya tunjukkan di ayat yang pertamanya. Itu jawabannya.
Silakan dijawab pakai data. Monggo. Baik ya. Kita akan jawab ya. Baik, terima kasih Bang Oki ya. Sebenarnya Bang Oki juga belum menjawab pertanyaanku. Aku bertanya, tadi aku sudah sampaikan, inilah contoh ajaran kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Kalian dilarang berzina. Ketika kalian mencuri, maka ada hukuman-hukuman yang akan kalian terima. Itu akibat perbuatan tangan kalian ya. Kalau masalah Nabi Isa itu hidup di tahun berapa, ini akan lari, konteks kita akan lari ya. Baik, tapi aku jawab juga. Maka orang-orang akan berpikir, Bang ya, aku punya Bible ini kita uji ya. Ini adalah Bible, ini diterjemahkan dari kitabnya Yahudi ya, kitabnya Yahudi. Ini diterjemahkan, jikalau saja ada nubuat tentang ketuhanan Yesus di dalam Bible ini, pasti Yahudi yang akan mengetahui itu. Pasti Yahudi paling bisa membaca Biblenya sendiri. Kitab sucinya dia sendiri yang punya ya. Dia yang punya kitab suci ya. Yesus lahir di di antara orang-orang Yahudi ya. Dia lahir, dia tumbuh besar dan dewasa di sana dan menjadi Tuhan di antara orang-orang Yahudi. Tetapi kalau abang mau jujur ini, pernah nggak Yahudi menyebut dia sebagai Yesus? Ya, pernah nggak? Ini penting abang pelajari. Karena apa? Karena ini disebut Yesus ya. Ketika penulisannya ini udah diambil alih ke dalam bahasa Inggris, ya, maka banyak sekali dulu bertebaran ya gereja-gereja Isa Al-Masih. Ini nggak bisa dipungkiri, ini data bahwa di sana namanya bukan Yesus tapi Isa. Baik, tadi abang berkata bahwa di dalam Al-Quran Tuhan kami menyesatkan. Ini pertanyaan sudah aku jawab. Yang menyesatkan itu adalah hawa nafsu dan kesombonganmu ya, kesombongan. Maka Tuhan mengirim setan-setan ya, setan-setan, dan di lain saat Tuhan juga mengirim nabi-nabi ya. Nabi-nabi ini menjadi musuh nyata para setan-setan ini. Setan ini ingin menyesatkan manusia dari jalan yang benar itu, dari jalan Allah itu. Nabi ini membawa kebenaran ya. Maka itu free will-nya Anda yang tentukan. Ya, sama dengan iblis tadi yang tentukan. Dia mau ikut Allah atau dia menyombongkan diri. Dia lebih memilih menyombongkan diri. Dia tidak mau ikut dengan perintah Tuhan, perintah Allah itu sendiri ya. Bukan Allah menyesatkan. Allah memberi kesempatan kepada Anda untuk memilih selama Anda di bumi ini. Anda mau ikut kebaikan, ikut para nabi, para rasul yang mengajarkan kebenaran, ikuti perintahnya, berbuat baik di bumi. Jika kalian mencuri, maka kalian akan dipotong tangannya. Jika kalian berzina, kalian akan dirajam, dihukum. Tetapi ada ajaran-ajaran yang mengajarkan tidak ada dosa bagi para penzina dan para pesundal. Bahkan dijelaskan lagi, ini dipertegas lagi di dalam Matius 21 nomor 32 ya. Para pesundal ya, para pesundal, Matius 21 nomor 31, perempuan-perempuan sundal itu sudahlah tidak ada dosa tadi di dalam melakukan hubungan sundal tadi sama zina tadi, maka dia dimotivasi, didahulukan memasuki kerajaan Allah. Maka ajaran seperti ini ya sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran yang suci tadi, yang menjaga kehormatan diri, yang menjaga hidup agar jangan mencuri, yang menjaga wanita. Bahkan di dalam Islam, wanita itu penting sekali menutup auratnya ya. Bukan hanya menghalalkan atau mengizinkan berzina, tapi tutup aurat ya. Maka kalian akan selamat nantinya. Itu Bang Oki ya, itu penting sekali abang. Itu makanya aku bertanya kepada Bang Oki, coba tunjukkan ajaran-ajaran yang melarang perbuatan-perbuatan ini, perbuatan mencuri, berzina,
atau melakukan minum minuman keras. Tunjukkan ajaran mana, ada nggak ajaran seperti itu yang ditulis di dalam Alkitab sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran yang telah aku sampaikan tadi. Begitu Bang Oki. Iya, aku nggak tahu ya. Yang aku tanya apa, kenapa larinya di kitab Yahudi? Segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama itu merujuk satu nubuat. Siapa itu? Pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 57 ayat yang ketiga, Yesaya 57 ayat yang keempat. Jelas, semua merujuk kepada pribadi Yesus. Memang ada nabi lain yang dinubuatkan. Tidak ada. Ya, semua merujuk kepada Yesus. Dan tidak ada korelasinya dengan pertanyaan saya yang saya tanyakan. Isa di dalam imanmu, hidup di abad keberapa? Oh, ini di luar konteks. Karena apa? Karena kamu tidak sanggup menunjukkan datanya. Makanya kamu bilang di luar konteks. Dari awal saya sampaikan, landasan dasar saya 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Ciri-ciri nabi palsu dan guru palsu. Ini landasan dasar saya. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Banyak orang-orang akan mengikuti cara hidup. Sebentar, bukan nih. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Ini landasan dasar saya. Nah, kalau kita mau tahu cerita ini isapan jempol atau tidak, mari kita buktikan melalui sejarah yang ada. Isa di dalam imanmu hidupnya di abad keberapa? Buktikan melalui data dan dalil. Gitu ya. Nah, terkait dengan Matius 21 ayat yang ke-31. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kalau kita lihat, perikopnya berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang dua orang anak. Ya, ketika perempuan sundal itu, dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat. Maka dia ada di dalam kerajaan surga. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, dan yang mau bertobat. Jelas datanya. Selagi dia mau bertobat. Ya. Nah kalau di dalam ayatnya seperti ini nih. Saya bukakan. Oke, di dalam Bukhari 2983. Bukhari 2983. 2983. Oke, kita bukakan teman-teman. Hadis Bukhari 2983. Kita bukakan datanya ya. Hadis Bukhari 2983. Permulaan penciptaan makhluk derajatnya sahih, hadis Bukhari 2983. Oke. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Ya, sekalipun dia berzina atau mencuri, jeder, selamat datang di kebenaran. Kalau saya tidak perlu bercocok logi untuk menunjukkan datanya. Yang penting tidak menyekutukan Allah, mau berzina atau mencuri, masuk surga. Ayo, itu gimana? Hadis Bukhari 2983, derajatnya sahih. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Berzina, mencuri, masuk surga. Ayo, itu nanti Rijal tanggapi. Jangan lari Rijal, jangan lari dari pertanyaan saya. Tunjukkan Isa di dalam imanmu, hidupnya di abad keberapa. Kita sedang tidak keluar konteks. Gitu ya. Itu yang pertama Rijal. Yang kedua, Rijal bilang tadi, yang membuat iblis itu jatuh ke dalam dosa itu adalah kesombongan dan hawa nafsu. Tunjukkan saya datanya di mana karena kesombongan dan hawa nafsu, iblis itu tersesat.
Gimana? Sedangkan di dalam surat ke-7 ayat yang ke-16 jelas dikatakan, siapa yang menyesatkan di situ? Kenapa kau tidak mau jawab jujur? Engkau di situ siapa? Di dalam Quran 7 ayat ke-16. Siapa engkau yang menyesatkan? Jawab jujur, Rijal. Ya, mengenai ajaran-ajaran Kristen jelas dikatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan membuat bagimu berhala. Jelas datanya di dalam Alkitab. Tidak diperbolehkan. Silakan. Baik, kita jawab ya. Wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bang Oki harus paham dulu dengan ayat itu ya. Ya, itu ketika Nabi kami berkata, wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu para sahabat bertanya, apakah dia mencuri, dia berzina akan masuk surga? Ini sepakat, ini adalah fi'il mudhari, sesuatu yang sudah dikerjakan lalu dia bertobat, wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Itu pengertiannya ya, itu pengertiannya ya. Sepakat semuanya bahwa perbuatan-perbuatan terlarang itu dilakukan sebelum dia mengucapkan itu. Maka di saat akhir hayatnya, ketika seseorang itu bertauhid di akhir hayatnya, dia pasti masuk surga. Cuman hanya ada kepastian masuk surga dulu. Apakah dia diperiksa dulu kebanyakan dosanya? Kalau banyak dosa, dia benar harus melakukan yang namanya, kalau tidak ditertolong oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah berlebihan, maka dia harus pembersihan dosa. Tapi ujungnya ada harapan dia akan masuk surga. Ya, bukan hidup sembarangan, hidup asal-asalan, hidup suka-suka dalam melakukan dosa, ya, dalam melakukan dosa ugal-ugalan di bumi. Dia sudah membaca wa qala la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Bukan itu maksudnya Bang Oki. Ya, karena itu dilakukan setelah atau di saat ia bertobat. Ya, beda dengan pemahaman Bang Oki. Ya, ini jelas dosanya ditebus dulu, baru mereka melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Jadi Bang Oki, kita kembalilah ya. Jujurlah Bang Oki dalam berdiskusi. Jujur ya. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan Bang Oki ya, ini ya. Ya, kalau Bang Oki mau jujur, ini jelas sekali. Ya. Ucapannya, jangan kamu mendekati zina. Ini mendekati, bukan berbuat ya. Berbuat zina, jangan berbuat zina, bukan, ini mendekati ya. Jadi hal-hal yang menjurus ke arah perzinahan itu jangan kau lakukan. Tetapi di dalam Bible sendiri menyuruh ya, menyuruh berkawanlah dengan para pencuri dan para pezina ya. Jelas sekali di sini dikatakan, bahkan ini Bang Oki, jujurlah Bang Oki dalam berdiskusi. Ya. Bahkan di sini dikatakan, ya, jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan dengan dia dan bergaulah dengan orang-orang pezina. Bagaimana ini kita menilai ajaran mana ya yang lebih baik ya? Kenapa? Karena ini mereka merasa dosa mereka itu sudah ditebus tadi. Jadi mereka asal ugal-ugalan dalam berbuat dosa. Apalagi ditambah lagi dengan ya, dengan motivasi bahwa yang melakukan pesundalan itu di Matius 21 nomor 37 ya Bang Oki ya, di Matius 21 ya, akan mendahului kalian memasuk ke dalam kerajaan Allah ya. Setelah kita disuruh berkawan, setelah disampaikan bahwa tidak ada dosa bagi para pezin, lalu kita disuruh berkawan dengan pezin itu, lalu dimotivasi lagi kita tidak ada bahwa pesundal akan mendahului. Itu makanya Bang Oki penting. Kalau di sini jangan dekati. Coba, jangan kamu mendekati zina, bukan berkawan. Mendekati
Ini umum Bang Oki. Jangan berkawan dengan orang pezina, jangan kalian pergi ke tempat para pezina, jangan kalian melakukan zina. Ini sangat ketat sekali. Maka itu jika kalau kalian melakukan itu, maka kalian akan terbawa ya dengan langkah-langkah setan tadi, ya. Langkah-langkah setan. Itu Bang Oki. Jadi masalah Nabi kami tadi, Nabi Isa tadi Bang Oki, ya. Bang Oki harus menjelaskan dulu ya, sikapan ya Yesus itu diakui di tanah kelahirannya. Ya, nggak ada pengakuan tentang Yesus di tanah. Di sana hanya ada yang bernama Isya ya. Nggak ada yang bernama Yesus di sana Bang Oki. Jadi ketika ada orang yang datang ke sana, Waktu saya. oke siap. Ditanya kemana, dijawab kemana. Aduh, bangga sekali kamu dengan ayat itu tadi. Oke, sekarang saya tunjukkan datanya. Ini ya. Nah, ini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-18, jauhkanlah dirimu dari pencap. Setiap orang yang dilakukan itu manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencap dosa terhadap dirinya sendiri. Jelas datanya di dalam Alkitab. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Ya, jelas datanya di dalam Alkitab. Bang Rijal, saya jawab pakai data, Bang. Gitu. Ya, saya jawab pakai data di dalam iman Kristen. Kok dari tadi loh? Saya bertanya cuman simple. Di dalam Quran 7 ayat ke-16, kenapa tidak dijawab-jawab? Quran 7 ayat ke-16. Oke, ini. Jawab ini. Ini jawab pakai data. Engkau di sini siapa? Kenapa nggak dijawab-jawab dari tadi udah 5 match? Iya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Engkau di sini yang menyesatkan siapa? Jawab jujur Bang Rijal. Ini yang saya tanya, engkau di sini merujuk kepada siapa yang menyesatkan? Dan di mana datanya di dalam Al-Quran? Kalau hawa nafsu dengan kesombongan, itulah yang menyesatkan iblis. Jangan ngarang bebas, ya. Jawab pertanyaan saya. Engkau di sini siapa? Siapa yang menyesatkan? Ini dari tadi ini loh. Quran 7 ayat ke-16. Bang Rijal kan berkata, ini saya catat nih. Ajaran palsu berasal dari Sibilis. Berasal dari iblis. Setiap narasi Bang Rijal itu saya catat. Ya, mari kita cari tahu. Siapa yang menyesatkan iblis ini? Jawab pertanyaan saya. Iya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Pasti aku telah menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Siapa engkau di sini Bang Rijal? Quran 7 ayat ke-16. Jawab pakai data dan dalil. Siapa engkau di situ? Bang Rijal. Ya. Nah, terus Bang Rijal berkata, kenapa pesundal itu harus ditemanin? Loh, kenapa harus dimusuhi? Apakah hidupmu sudah suci? Maka luar biasa Tuhan Yesus ya. Ketika ada orang-orang yang mau melemparkan batu kepada perempuan yang berbuat dosa, Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang merasa paling suci hidupnya tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia melempar batu yang paling pertama. Tidak ada yang berani melempar. Itu ajaran yang baik. Seperti saya tunjukkan misalnya, di dalam Matius 12 ayat yang ke-22. Ini ajaran yang benar. Matius 12 ayat yang ke-22. Masih banyak waktunya. Matius 12 ayat yang ke-22. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Loh, Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat yang ke-22. Ini menyembuhkan orang buta. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-22. Mari kita buka. Di dalam Quran 80 surat Abasa. Quran 80 ayat yang ke-1. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kepada siapa Nabi Muhammad di sini berwajah masam? Kita lihat ayat yang kedua. Karena seorang tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepadanya. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad berwajah masam kepada Ummi bin Maktum?
Jawab pakai data. Sedangkan kalau di dalam Matius 12 ayat yang ke-22, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Gitu. Tapi saya tidak mau berlari kemana-mana. Saya sudah jawab pertanyaan Bang Rijal dari tadi. Bang Rijal, apakah kamu tidak sanggup membuktikan Isa di dalam imanmu hidup di abad keberapa? Kalau saya bisa buktikan melalui fakta sejarah. Jangan karena tidak mampu menjawab, langsung balik ke saya. Langsung bertanya, jawab dulu. Tunjukkan datanya di dalam Al-Quran maupun hadis atau literasi-literasi Islam yang mendekati abad kejadian. Isa yang di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Hidupnya di abad keberapa? Silahkan jawab pakai data dan dalil. Quran 7 ayat 16. Siapa engkau di dalam Quran 7 ayat 16 yang menyesatkan iblis? Silahkan. Ya, silahkan Bang Rijal jawab dari tadi Bang. Tinggal menjawab aja. Engkau di situ merujuk kepada siapa? Selesai perkara.